Oke, baik. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Perkenalkan saya sendiri Azra Yasna Aska dengan NPM 210670521. Dan saya Rizky Sebastian Giting dengan NPM 21067500881. Oke, mungkin langsung saja ya kita demo langsung ke kodenya. Oke, jadi ada beberapa implementasi yang kita lakukan untuk TP4. Yang pertama yaitu Word to Fact. Jadi untuk Word to Fact sendiri, ini tools yang kita pakai untuk mendapatkan word embedding-nya ya. Jadi untuk data trainingnya sendiri, kita menggunakan semua dokumen yang ada di corpus dan juga query yang eh, terdapat pada QRels folder ini ya. Oke, jadi untuk selanjutnya, kita mentraining Word to Fact-nya dengan training data tersebut. Nah, eh untuk word embedding yang sudah kita dapatkan tadi setelah training, itu kita akan menggunakan metode ini ya untuk eh, representasi vektor dari teks yang kita inginkan. Nah, representasi vektor tersebut kita gunakan sebagai fitur ya untuk training lambda Martin nanti. Jadi untuk vektor-vektor yang kita gunakan itu yang pertama itu vektor query-nya sendiri dan vektor dokumennya. Setelah itu kita akan menggunakan cosine similarity untuk mengukur similarity yang antara kedua vektor tersebut. Dan cosine similarity ini akan kita gunakan sebagai fitur untuk training lambda Martin nanti. Lalu ada juga implementasi kedua yaitu fast text. Dan fast text ini kurang lebih sama sih dengan word to fact. Tapi untuk yang implementasi fast text ini untuk training data kita hanya menggunakan dokumennya saja. Nah, ini juga sama, kita training model fast text-nya dulu dan em, setelah training ini kita juga mendapatkan word embedding-nya. Dan untuk mendapatkan representasi vektor dari sebuah teks, kita dapat menggunakan metode yang ini juga. Ini juga kurang lebih sama sih. Dia manggil apa namanya? Dia nge-get dari word embedding-nya untuk ini ya, dari modelnya sendiri. Nah, itu juga sama untuk fitur yang fast text-nya. Itu kita juga menggunakan vektor query dan vektor dokumen yang kita hitung cosine similarity-nya nanti yang akan digunakan untuk menjadi fitur training lambda Martin nanti. Kurang lebih untuk word to fact dan fast text seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai model BERT dan juga tuning yang kami lakukan. Saya akan share screen. Oke. Oke. Jadi yang pertama itu di sini dapat dilihat ya bahwa kami menggunakan BERT untuk melakukan re-ranking terhadap data yang sebelumnya. Dan di sini itu pertama-tama kita akan import tokenizer dan juga sequence classification untuk dari BERT. Dan di sini kami menggunakan pre-trained model, yaitu model ini, BERT Base Indonesian. Nah, nanti ini akan digunakan sebagai tokenizernya, dan juga nanti di sini kita akan mengambil representasi vektor dan juga skornya gitu. Nah, dalam kasus ini kita akan menggunakan logits yang yaitu adalah suatu nilai probabilitas yang diberikan dari model BERT ini tadi. Nah, selanjutnya untuk proses ranking sendiri sebenarnya cukup sederhana. Pertama kita akan mencari representasi vektor dari query. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan representasi tersebut, kita akan melihat skornya dari dokumen teks yang ada. Nah, dengan menggunakan metode yang ini. Selanjutnya, kami juga mencoba untuk melakukan proses training terhadap data yang ada. Di sini itu kami menggunakan Adam Optimizer sebagai untuk trainingnya gitu ya. Prosesnya kurang lebih pertama kita memilih dulu jumlah iterasinya. Di sini kami menggunakan 3 dan juga di sini pertama kita set dulu ya ke mode training dan selanjutnya di sini kita bakal semacam load dari queries dan key-relsnya dan juga prepare dari data untuk trainingnya gitu.
Nah, selanjutnya kita akan mengkonversi relevance scores-nya ke tensor, dan di sini kita reset gradiennya ya. Dan kita reset gradien dan optimizer-nya. Selanjutnya nanti di sini akan ada proses perhitungan loss, dan juga nanti di bagian sini adalah untuk backward untuk optimizer step-nya gitu. Di sini juga kami karena menggunakan validation set, jadi ada proses validasi di bagian sini. Nah, selanjutnya dari proses ini sendiri dapat suatu hasil yang kurang memuaskan ya. Jadi kami tidak menggunakan model ini. Selain itu juga bahwa prosesnya ini lumayan memakan waktu yang lama di tiap epochnya, dan itu juga menggunakan memori yang lumayan banyak, sehingga akhirnya kami hanya menggunakan pre-train data yang disediakan oleh BERT. Jadi kami pada model learning to rank-nya hanya melakukan optimasi selanjutnya dari fast text, karena fast text sebelumnya memberikan hasil yang paling optimal. Nah, di sini untuk proses optimasinya itu kami menggunakan Optuna ya, karena untuk hyperparameter tuning yang lain itu kurang bisa, dan berdasarkan sumber-sumber yang saya temukan ternyata yang paling cocok itu adalah Optuna. Nah, di sini itu pertama-tama dulu kita akan membuat suatu fungsi objektif ya di sini, dan di sini kita ada objek study dari si Optunanya gitu, dan tujuan kita adalah untuk memaksimalkan si fungsi objektif tadi supaya dia maksimal. Jadi di sini kita menggunakan maximize. Selain itu kita juga menyiapkan berapa kali percobaan. Dalam kasus ini kami menggunakan 10 kali percobaan untuk melakukan proses tuning hyperparameternya gitu. Nah, dalam prosesnya sendiri, dalam fungsi objektifnya sendiri, pertama-tama tentunya kita akan menyiapkan training dan juga validation data. Selanjutnya, kita akan menyiapkan parameter mana saja yang mau dioptimasi. Di sini ada boosting type, ada N estimator, dan selanjutnya. Dan di sini kami menggunakan supaya prosesnya itu ditentukan sendiri oleh si Optunya itu sendiri, sehingga di sini menggunakan suggest. Sebenarnya bisa juga ya kita menggunakan secara bertahap, tapi di sini kami menggunakan suggest. Jadi nanti akan random diberikan hyperparameter yang cocok di tiap iterasinya. Selanjutnya di sini kita akan membuat modelnya yang mau kita tuning, dan selanjutnya kita akan memaksimalkannya itu berdasarkan skor yang ada. Dalam kasus ini adalah NDCG-nya gitu. Nah, selanjutnya nanti akan didapatkanlah suatu parameter yang paling optimal, sehingga modelnya itu menghasilkan metrik evaluasi yang paling baik. Dalam kasus ini adalah seperti ini. Yang berubah itu adalah N estimatornya, terus kita mendapat learning rate-nya, dan juga di sini ada numWidth sama maksimum untuk depth-nya gitu. Mungkin kurang lebih ini saja yang dapat kami sampaikan dalam proses demo kali ini. Mungkin dari Aska ada yang mau ditambahkan? Oke, cukup juga dari saya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.